Masjid Kuba. Beliau sudah didengar oleh masyarakat Madinah bahwa beliau akan berhijrah ke kota Madinah, dan juga para sahabat Rasulullah ada yang hijrah terlebih dahulu atas perintah beliau, diantaranya sahabat Abdullah bin Maktum dan juga sahabat Mus'ab bin Umair yang beliau sudah berada di Kuba di perkampungan Amr bin Auf di Kuba. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika sudah sampai menuju ke Kuba, beliau langsung dibawa ke perkampungan tersebut oleh para sahabat. Dan di sana Rasulullah SAW di Kuba sampai pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW sampainya pada tanggal 8 Rabiul Awal atau bulan Maulid, berarti Nabi hijrahnya pada hari Senin dari Gua Sur itu tanggal 1 Rabiul Awal, karena perjalanannya 8 hari. Kalau Rasulullah sampai, menurut riwayat yang sampai tanggal 12, berarti Rasulullah hijrahnya itu dimulai dari tanggal 4 Rabiul Awal. Intinya Rasulullah sampai di Kuba pada hari Senin. Cuman ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 8. Nah, pada saat itu ketika sampai ke Kuba, Rasulullah SAW berhenti terlebih dahulu di bawah pohon kurma di selatan Masjid Kuba. Kemudian setelah beristirahat sejenak, Rasulullah SAW dipersilahkan oleh para sahabat ahli Madinah dan juga sahabat muhajirin yang terlebih dahulu berhijrah untuk menuju ke rumah Sayyidina Kulthum bin Al-Hadam, sahabat sepuh yang berada di Kuba. Di sanalah Rasulullah SAW beristirahat, dan juga Rasulullah beristirahat atau ketika menemui tamu-tamunya, beliau beristirahat di rumah Sayyidina Sa'ad bin Khaisamah. Nah, kedua rumah sahabat tersebut terletak di sebelah selatan Masjid Kuba di arah kiblat. Nah, sekarang bekas rumah beliau masih ada, cuman rumahnya sudah nggak ada, hanya tersisa bekas atau lokasi rumah beliau dulu di sini dan di sini, dua itu sudah tidak ada rumahnya, hanya tersisa lokasinya saja. Nanti bisa kita lihat di sana Bapak Ibu. Nah, Rasulullah SAW ketika beristirahat di rumah Sayyidina Kulthum bin Al-Hadam, Rasulullah memikirkan bagaimana tempat ibadah, untuk membangun tempat ibadah. Akhirnya di belakang rumah Sayyidina Kulthum bin Al-Hadam, beliau memiliki sebuah tempat untuk menjemur atau mengeringkan korma. Nah, jadi tempat tersebut biasanya dibuat untuk mengeringkan korma di belakang rumah beliau. Kemudian tempat itulah yang dijadikan masjid. Akhirnya Rasulullah SAW bersama sahabat muhajirin yang hijrah terlebih dahulu, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Abdullah bin Maktum dan banyak lagi yang lainnya, beliau membangun masjid. Tapi masjid dulu beliau hanya meletakkan batu persegi 4 untuk dijadikan tempat beribadah. Yang penting sudah ada tanda bahwa ini adalah masjid. Meskipun ada atap, mungkin yang dibuat atap adalah pelepah pohon kurma dan tiang-tiangnya pohon kurma. Nah, jadi Rasulullah membuat masjid di situ bersama para sahabat, dan masjid ini merupakan masjid yang diabadikan dalam Al-Quran dengan firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi masjid yang pertama kali engkau bangun dengan atas dasar ketakwaan itu lebih berhak, lebih pantas engkau untuk tempati beribadah.
Nah, dan dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah, keutamaan Masjid Quba ini, barang siapa mendatang ya bersesuci dari rumahnya, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba, barang siapa bersesuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan, dan dia melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, sholat sunat apapun, tahiyatul masjid, terus sholat sunat duha. Jadi nanti panjenengan kalau mau sholat sunat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat duha, karena kita belum melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha, maka apa? Kana lahu ajru umratin, maka orang tersebut yang melakukan sholat 2 rakaat itu mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Nah, dan Nabi Muhammad punya kebiasaan mendatangi Masjid Quba ini setiap hari Sabtu, baik berjalan atau menaiki kendaraan. Dan Rasulullah pasti sholat terlebih dahulu sebelum meninggalkan Masjid Quba. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sebagian riwayat juga disebutkan kadang Rasulullah datang hari Sabtu yang sering dan juga kadang hari Senin. Alhamdulillah sekarang kita ke Quba pada hari Senin. Nah, semoga kita nanti mendapatkan pahala seperti pahala berumrah. Nah, karena sudah diterangkan oleh hadis Rasulullah, kita melakukan sholat di sini, dan tadi alhamdulillah kita sudah bersesuci atau berwudu dari tempat kita, dari hotel kita. Semoga semua pahala, keutamaan yang berada di Masjid Quba ini kita peroleh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bisa turun. Kembali lagi, well back. Saya kayak syuting. Payah mon ini. Mau benda apa? Nih, ada. Nggak jadi. Ini well back, Cok. Tunggu kumpul dulu. Kumpul. Apa? Iya. Pengen lupa Delian ada. Ojek. Jadi kabeh ku ojo tukono arek-arek. Ojo duwe tasih gak cukup. Dibangun tasih apa dapat dibongkar. Sampe sik kok banyu. Iku ono pirang kilo. Sayang dia. Di sana ya kemana banyak kantor. Thằng của cả đó, cho cái này đó, hồi thành ảnh rồi. Ojo mau duit kene. Mati. Iya wis.
Masjid Kuba. Boris. Ini anunya ada. Ayo bini ani ya. Ini anunya ada. Bini perempuan di depan. Jagaan. Ada binian di depan lu. Di depan, ayo di sini. Saya gimana, Tat? Nah, di belakang sampean bagian dokumen. Kalau sudah hampir nyampe di depan ya. Siap, siap, Tat. Makasih. Hadap abang ganteng. Masjid pertama Rasulullah. Itu berviral di daerah Solat, Kisan. Dari mana, Tat? Dari mana? Dari kebun kurma. Oh, mau ke mana, Tat? Mau ke Masjid Kuba. Oh ya, alhamdulillah. Kita dapat tamu dari Pakistan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khair khair. Alhamdulillah. 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 Khairin wal afiyah. Masjid Kuba. Minggir, minggir. Mau kemana Pak Baidawi? Iya itu. Ustaz, Ustaz. Ustaz, anak, sama dengan Ayo baris-baris. Ay binian, dia nu kiri binian ke kiri kiri. Bagian duduk bapak-bapak. Justru yang duduk tuh jelas kelihatan. Saya duduk. Nah, saya nggak bisa duduk. Udah, yang di depan duduk. Sebagian di sini duduk sebagian.
Asyafa. Ada. Hei, ayo. Hah? Tare. Ayo. Dulu. Kat mana sih enggak diri? Hei, jangan dulu. Tara makan ka namin tanang ka. Kula kita sa udon kita sa dapat ni. Ini siapa? Awo doa, ucap ko namin kamu. Ayo lewat sini ya. Bu. Mau kemana? Lihat dengan korban berbelas rahu. Sudah berangkat ini? Bisa ke sana? Oh, enggak, sudah, Andi. Boleh ke sana enggak? Ayolah. Salat dulu. Bagian dah. Itu bapak itu. Pak, mari Pak. Ayo. Gapi itu di bawah. Satu aja belum, Bu. Anaknya 2, ya. Masjid Kuba. تدرون هنا؟ Berpisah. Assalamualaikum. Hawalo. عشان نشوف ابو لارا
wabarakatuh. Kembar. Iki. Alhamdulillah. Pak Abu Sabi. Pak siapa namanya, Pak? Pak Im. Dari kamar Pak Im? Dari kamar ya? Pujer. Sukodono. Alhamdulillah pondok Pak ke masjid pertama. Saya bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tika berdarap tuh. Mulai beri tak nemu apa. Rumput di sini adalah harta yang paling mahal. Alhamdulillah. Ini ano? Ini mun tadi tak rembun ya. Kasa-kasa gasa mapan wa. Ya, pan. Mun cempok tak sana men. Ya arek. Kenapa, Pak? Sukowono. Di Jember. Kula sekamar di Pak Baidawi. Nih. Dalam tenan kula cempok Sukowono Deklekor. Oke. Mun pian ke Deklekor nyeper, Pak. Foto namanya. Dulu bekas sumur. Apa nama sumurnya? Bi'ru Aris atau Bi'ru Khotim. Sejarahnya apa? Sejarahnya sumur ini dianggap sudah ada mulai sebelum Islam, dan sumur ini sebagai bekas atau sumur yang bersejarah dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang pernah terjadi di sini? Jadi Rasulullah SAW biasa duduk membersihkan kaki beliau di sumur ini. Nah, sumur ini terletak di sebelah barat laut Masjid Quba, dan sumur ini dinamakan Bi'ru Khotim. Kenapa dinamakan Bi'ru Khotim? Sumur cincin. Kenapa? Disukuti khotimin Nabi SAW fiha fi ahdil khalifah. Karena jatuhnya cincin Nabi yang dipakai Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Nah, dan
sumur ini dulu diceritakan bahwa suatu saat pernah Nabi Muhammad SAW duduk di sumur ini. Sumur kan ada batasnya, itu kan ada dindingnya, ada temboknya. Rasulullah duduk di tempat itu, di bibir sumur dengan mengarahkan kakinya ke dalam sumur tersebut, dan di sampingnya duduk juga di sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di sebelah kirinya Sayyidina Umar bin Khattab, dan di arah depan Rasulullah ada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, lalu Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau. Apa kabar gembira tersebut? Bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kelak akan menjadi penghuni surga. Beliau masih hidup sudah diberi kabar gembira bahkan bahwa akan menjadi penduduk surga. Nah, di tempat inilah peristiwa itu terjadi, dan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, cincin Nabi yang bertuliskan Muhammad Rasulullah itu turun-temurun. Setelah Nabi wafat diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah ketiga Cetak noro kan Mas Jo. menjadi khalifah ketiga. Mas Jo terjadi di semua ini dan dicari tidak ditemukan sampai Sayyidina Utsman membuat lagi cincin yang mirip dengan cincin Rasulullah. Nah, jadi sumur ini merupakan sumur yang bersejarah. Dulu sumur ini biasa orang-orang jemaah umrah atau jemaah haji mengambil airnya, dibuat minum, dibawa pulang untuk keberkahan. Tapi sekarang sumur ini ditutup ya, karena mungkin dianggap oleh pemerintah tidak terlalu kurang berkenan, mungkin dianggap karena orang-orang masyarakat Indonesia begitu sekali dengan keberkahan, mengambil barokah. Jadi sumur ini ditutup, hanya disisakan seperti ini, dan diberi tanda agar supaya tempat peristiwa ini atau tempat yang bersejarah atau tempat yang bersejarah ini tidak hilang. Jadi ini namanya sumur aris atau sumur cincin. Ya, Bapak Ibu. Berapa kali total dulu berarti? Total. Kan kita ketipi ulah to, Makarin. Numpang makarin. Untuk kemarin itu ada sumur di sana. Mungkin masuk ada kisah. Aku baru makin ki. Masuk ada kisah. Bumbon, sobung ya, Bon. Masuk ada dalam kisah, tapi maju. Majar. Baru kisah. Betul Mas, apapun betul kita. Betul ki. Jadi majar semua. Jadi yang ada papan yang sekarang sudah masuk ke dinding Masjid Kuba, yang ada papan itu merupakan bekas rumah Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah, rumah yang disinggahi Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari kota Mekah dan sampai ke Kuba sebelum menuju ke Madinah. Nah, ini rumahnya. Dan yang di situ di kurma, ini di belakang kita ada diingkari, diberi batas. Ini rumahnya Sayyidina Kulsum bin Al-Hazam, rumah sahabat sepuh yang meninggal pertama setelah hijrahnya Nabi. Rumah beliau ini yang dijadikan tempat istirahat Nabi ketika datang ke Kuba, yakni pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ini rumah Sayyidina Kulsum bin Al-Hazam, ini rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah. Sudah sekian, mari kita pulang menuju ke Jabal Uhud. Bagian mana rumahnya? Ini. Nah, ini terus yang di situ di papan sudah masuk ke dinding masjid. Terus makamnya Umi Kulsum di mana? Makamnya. Makamnya bukan di sini. Dia bukan di Batu, tidak tahu kalau makam. Tapi rumahnya ini. Ini di Baki sana. Bukan kayaknya. Di Baki itu setelah Nabi sampai ke Madinah. Jadi sebelum di Madinah, Rasulullah di Sumatera diletakkan di area sini. Saya nggak tahu letaknya di mana tempatnya. Siapa yang punya nama sama dia?
Bilang ambil gambar ya. Saya akan nyeroteng. Gak apa-apa, itu jadi kenangan nanti. Mesti berhenti nama lawan, ini harus video. Tak usah nyariin. Tinggi, Di sini bagus sahurnya. Ah,